Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pasti sehat semua ya. Nah, setelah kita kemarin sudah melaksanakan yang namanya kegiatan penilaian tengah semester, dan sekarang kita sudah mulai aktivitas kembali. Anak-anak tetap semangat, tetap belajar meskipun kita belajar di rumah. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini atau pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas tentang menjaga kelestarian sumber daya alam. Tema 4 yang kita pelajari adalah tentang ilmu pengetahuan alam. Anak-anak silahkan dibuka bukunya LKS halaman 3 dan juga paketnya halaman 3. Silahkan dibuka. Sudah ya? Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya. Yang pertama itu tentang sumber daya alam. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Pasti sudah sering ya, sering sekali kita mendengar tentang sumber daya alam. Nah, bahwasanya sumber daya alam itu adalah suatu kekayaan alam yang dapat digunakan oleh manusia guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk berdasarkan sifatnya, anak-anak masih ingat ya, sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam terbarukan ataupun bisa diperbarui dan juga tidak terbarukan atau tidak dapat diperbarui. Anak-anak masih ingat bahwasanya yang bisa diperbarui itu adalah yang meskipun kita gunakan secara terus-menerus itu tidak akan habis. Sedangkan yang tidak terbarukan atau yang tidak bisa diperbarui, apabila kita gunakan secara terus-menerus maka itu akan habis. Nah, anak-anak masih ingat ya. Nah, untuk yang pertama, sumber daya alam terbarukan. Nah, contohnya adalah hewan, tumbuhan, udara, air, dan juga sinar matahari. Nah, itu meskipun kita gunakan secara terus-menerus, itu tidak akan habis dan juga tidak akan punah. Sedangkan yang kalau digunakan secara terus-menerus akan punah atau akan habis, itu contohnya adalah minyak bumi dan juga batu bara, dan juga masih banyak lainnya tentang bahan pertambangan. Lanjut ya. Sumber daya alam di sini anak-anak sebaiknya harus dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Pemakaian yang tidak terbatas itu akan membawa dampak yang tidak baik, dan juga pengambilan bahan secara sembarangan atau secara terus-menerus itu akan mengakibatkan yang namanya kerusakan. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Kalau kita lihat Bu Guru perbesar ya, itu contohnya adalah banjir atau banjir lumpur akibat pertambangan yang berada di Sidoarjo yang sering kita kenal dengan istilah lumpur lapindo. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi kita gunakan secara terus-menerus, kita gunakan secara sembarangan ataupun tidak memikirkan bagaimana kelestarian lingkungan tersebut, maka ini ada beberapa contohnya. Yang pertama itu adalah menangkap ikan dengan pukat harimau atau pukat harimau itu sama halnya kayak menggunakan bahan peledak ya. Itu sama. Poin pertama dengan poin kedua itu sama. Apa akibatnya? Ikan baik itu yang besar ataupun yang kecil itu juga bisa akan mati, bahkan juga bisa punah. Nah, jadi kita tidak ingin ya. Makanya kita harus menangkap ikan dengan alat tradisional. Tidak boleh kita menggunakan bahan peledak ataupun pukat harimau. Yang berikutnya itu adalah penebangan hutan yang tak terkendali. Nah, anak-anak pasti sudah tahu dampaknya ya, apabila hutan itu gundul atau kita tebang secara liar tanpa memperhatikan lingkungan, yang terjadi adalah timbulnya erosi, banjir, serta tanah longsor. Jadi seperti itu. Nah,
Kira-kira bagaimana upaya pelestariannya? Yang pertama adalah menjaga contohnya pada pohon bakau yang berada di tepi pantai. Di sini pohon bakau itu manfaatnya mampu menahan air laut sehingga terhindar dari pengikisan ataupun abrasi. Nah, abrasi di sini adalah pengikisan oleh tenaga laut, tenaga gelombang laut dan juga arus laut yang bersifatnya merusak. Untuk gambarnya di bawah ya. Serta upaya berikutnya adalah penanaman kembali hutan yang gundul, bisa dengan reboisasi. Yang berikutnya, membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis ikan ataupun udang. Yang terakhir, upayanya adalah meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tak terbatas seperti energi matahari dan juga tenaga angin. Contohnya sinar matahari. Ketika di siang hari, setidaknya ketika siang hari jangan kita hidupkan lampu atau hidupkan lampu. Karena apa? Ketika siang itu kan sudah terang. Jadi kita gunakan energi matahari atau cahaya matahari sebagai penerangan kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau siang diusahakan anak-anak kita berhemat energi. Kita gunakan lampu ketika malam hari dan pada saat tidur jangan lupa dimatikan. Iya. Tenaga angin. Nah, kalau tenaga angin contohnya kalaupun energi panas tadi sama halnya contoh ini loh anak-anak. Kalau kita sedang menjemur baju. Nah, kalau kita menjemur baju atau mencuci baju, usahakan kita jemur di bawah terik matahari. Jadi jangan menggunakan mesin cuci. Maksudnya pada saat pengeringannya karena itu akan pemborosan listrik. Jadi seperti itu. Tenaga angin. Nah, kalau saat siang-siang apalagi pada kondisi yang saat ini anak-anak ya. Anak-anak pasti ketika siang hari pasti akan terasa kepanasan. Nah, kalau saat kepanasan, apa yang harus kita lakukan? Jangan hidupkan kipas. Nah, bagaimana? Bisa kita mencari angin di teras rumah atau berada di halaman itu untuk menyejukkan tubuh kita. Jadi itu adalah salah satu upaya melestarikan keseimbangan alam. Paham ya? Nah, menjaga dan melestarikan keseimbangan alam itu sangat perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Jadi yang merasa dirugikan itu bukan hanya manusia saja, tetapi semua makhluk hidup itu akan merasa dirugikan apabila terjadinya kerusakan. Nah, ini contoh abrasi anak-anak ya, di mana gelombang laut itu mengikis bagian tanah atau bagian pantainya. Akibatnya bagian laut semakin menjadi lebar. Oke. Berikutnya, ini ada salah satu contoh penyebab pencemaran baik itu di sungai ataupun di laut. Nah, contohnya kira-kira apa? Yang pertama, limbah cair industri. Nah, di wilayah perindustrian. Dan juga sampah yang dibuang ke sungai itu akan berdampak kepada sungai yang menjadi menghitam ataupun menjadi tercemar karena banyaknya sampah. Itu nantinya akan mengeluarkan yang namanya aroma tidak sedap. Anak-anak pernah melihat ya? Nggak usah jauh-jauh seperti sungai, selokan. Nah, kalau selokan tidak dibersihkan atau jarang dibersihkan, dia akan beraroma tidak sedap. Bahkan juga akan menimbulkan warna hitam. Limbah deterjen dan pestisida yang terbawa aliran sungai tadi mengakibatkan eutrofikasi. Nah, untuk eutrofikasi, mohon maaf. Eutrofikasi itu adalah di sini pencemaran karena adanya dari bahan-bahan deterjen dan juga bahan pestisida yang nantinya akan mencemari air yang ada di sekitarnya. Yang C itu racun untuk menangkap ikan.
yang D, tumpahan minyak dari kilang minyak. Nah, upayanya yang pertama adalah tidak membuang sampah makanan, baik itu sampah plastik, limbah deterjen, limbah pabrik itu ke sungai ataupun ke laut. Jadi bagi para mereka yang memiliki industri atau yang bekerja di bidang industri, itu diusahakan mempunyai solusi kira-kira limbah tersebut akan dibuang kemana. Karena apa? Kalau limbah industri itu dibuang secara sembarangan, itu nantinya akan mencemari lingkungan kita, baik itu lingkungan air, udara, dan juga lainnya. Akibatnya apa? Anak-anak pasti sudah tahu akibatnya. Ikan-ikan pun akan mati. Kita pun juga akan tercemari kalau kita sampai mengkonsumsi air tersebut. Ya. Yang berikutnya itu adalah tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan. Dampaknya anak-anak pasti sudah tahu. Melakukan kegiatan pembersihan dan juga pemeliharaan secara berkala. Tidak mengambil dan juga merusak terumbu karang. Nah, biasanya yang namanya terumbu karang anak-anak pasti tahu ya, yang ada di wilayah pantai, laut. Nah, itu ada terumbu karang. Bahwasanya terumbu karang itu dipelihara. Karena untuk apa? Tempat tinggal ikan tersebut. Nah, untuk pengelolaan sumber daya alam di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama secara tradisional, yang kedua secara modern. Nah, kalau secara tradisional, Bu Guru ambil contoh di sini adalah seorang nelayan yang menggunakan cara tradisional dan juga nelayan modern. Anak-anak di sini dipahami ya, lingkaran tersebut itu namanya diagram Venn. Nah, diagram Venn. Nah, contohnya di sini adalah nelayan tradisional dengan nelayan modern. Yang pertama, kalau nelayan tradisional itu adalah ketika menangkap ikan di lautan, sama, dia menggunakan sampan. Nah, anak-anak tahu sampan? Sampan itu sama halnya kayak perahu, tetapi yang menggunakan mesin sederhana. Kalau yang nelayan modern itu sudah menggunakan kapal yang sudah canggih, modern. Untuk wilayahnya, kalau nelayan tradisional itu di daerah pantai, sedangkan yang nelayan modern itu mereka bisa saja sampai ke tengah lautan. Sama-sama menggunakan, kalau di nelayan tradisional itu menggunakan tenaga angin, sedangkan nelayan modern itu menggunakan tenaga mesin. Kalau nelayan tradisional menggunakan tanpa radar, mohon maaf, sedangkan nelayan modern menggunakan radar. Anak-anak perlu diketahui yang namanya radar itu adalah seperti alat pendeteksi. Jadi kalau nelayan modern itu mereka menggunakan semacam GPS. Nah, GPS tersebut untuk mengetahui di mana lokasi ikan. Nah, jadi akan lebih memudahkan bagi nelayan modern. Nah, jadi untuk yang berwarna merah di sini adalah tujuannya. Jadi sama. Tujuannya adalah sama menangkap ikan, ada juga yang sama-sama menggunakan jaring dan juga menghadapi badai dan juga ombak. Jadi di sini anak-anak ya, dalam pengelolaan sumber daya alam itu ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif. Jadi kita perlu memperhatikan dari dampak tersebut. Nah, kalau kita menggunakan jaring, contoh pada gambar, beliau menggunakan perahu kecil. Nah, itu namanya sampan atau perahu kecil, itu sama anak-anak ya. Beliau menggunakan jaring. Nah, dampak positifnya adalah ikan-ikan tersebut tidak tercemari. Nah, ini dikelompokkan menjadi pengelolaan sumber daya alam secara tradisional atau secara sederhana, di mana beliau itu dikatakan sederhana itu menggunakan alat dan bahan yang sederhana atau masih tradisional dengan cara lama. Contohnya membajak sawah. Nah, contohnya di sini mereka menggunakan kerbau untuk membantu membajak sawah. Ini yang secara tradisional.
Sedangkan yang secara modern, nah kalau pada gambar tersebut itu contohnya adalah menggunakan bahan peledak. Nah, di sini pemerintah sudah melarang menangkap ikan tersebut menggunakan bahan peledak karena sangat merugikan bagi ekosistem laut. Contohnya, ikan-ikan pada mati, baik itu ikan kecil ataupun ikan besar itu akan mati. Kalau dampak negatifnya dari penggunaan traktor, nah kalau penggunaan traktor di sini dampak negatifnya adalah tercemarinya udara karena asap dari traktor tersebut. Kalau dampak positifnya, pekerjaan manusia akan menjadi lebih ringan. Jadi seperti itu anak-anak ya. Bu Guru rasa materinya sudah selesai. Terima kasih, anak-anak jangan lupa belajar di rumah. Untuk materinya nanti Bu Guru cantumkan di classroom ya. Dan juga jangan lupa anak-anak dicatat yang penting-penting. Yang dirasa penting silahkan dicatat di buku IPA. Anak-anak jangan lupa belajar. Apabila ada yang belum dipahami atau yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Bu Guru, baik itu via WA ataupun via telepon. Bu Guru akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.